Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, takut kepada Allah, dan perumpamaan itu kami buat agar manusia berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selanjutnya, pendapat para mufassir dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Yang pertama dari tafsir Kemenak, di mana dalam tafsir Kemenak ini dikatakan bahwa pada ayat 21, seandainya para gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan seperti yang dianugerahkan kepada manusia, ketika diturunkan Al-Quran kepada para gunung tersebut, mereka akan tunduk kepada Allah, bahkan hancur lebur karena takut kepada Allah. Nah, perumpamaan gunung ini adalah sebuah kalimat yang metafora yang membandingkan antara manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang kuat, besar, dan tinggi. Nah, ayat ini juga merupakan suatu peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaannya, sehingga mereka hanya terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal tersebut dapat menutup akal dan pikiran mereka. Dikarenakan takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian tingginya nilai dari Al-Quran itu sehingga tidak dapat semua makhluk untuk memahaminya dengan baik. Nah, dengan baik maksud dari tujuan Al-Quran itu diciptakan. Kemudian untuk memahami Al-Quran itu dengan maksud Al-Quran dengan baik dan benar, perlu syarat-syarat tertentu, diantaranya
ilmu yang memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nurani, dan niat yang setulus-tulusnya. Nah, keadaan sebagian manusia itu juga diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74 dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Kemudian diterangkan juga bahwa perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran itu harus menjadi pelajaran bagi manusia agar mau mempergunakan akal, pikiran, dan perasaan. Dengan demikian mereka akan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran tersebut sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga menurunkan Al-Quran itu sebagai ditujukan untuk sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah lah yang perlu disembah. Apabila manusia melakukan persembahan atau menyembah selain kepada Allah, maka itu perbuatan yang sesat. Allah itu Maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nampak di langit dan di bumi, dan Allah juga Maha pemurah kepada makhluk-makhluknya. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 juga banyak asma-asma Allah yang perlu kita ketahui, seperti Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Keamanan, Keseimbangan, dan Keberlangsungan hidup, Maha Perkasa, dan Maha Besar dan Maha Suci. Nah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkannya dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, Allah juga memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, serta Allah juga tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah juga memiliki asma yang artinya Maha Perkasa, yaitu yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dan Allah juga memiliki asma yang artinya Maha Bijaksana, di mana Allah itu bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir, di mana di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait Quran surat Al-Hasyr ayat 21-24 ini, Allah mengagungkan perkara Al-Quran dan menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran yang tinggi. Kemudian di ayat 21-nya, apabila gunung yang perkasanan kuat ini diberikan pemahaman terkait Al-Quran dan merenungkannya, maka gunung tersebut akan terpecah belah serta tunduk dikarenakan rasa takut kepada Allah. Maka di ayat 21 ini memiliki perumpamaan gunung untuk membuat manusia itu berpikir. Dengan demikian, Allah memerintahkan kepada umat manusia apabila diturunkan Al-Quran kepada mereka agar mengambil dengan rasa takut yang mendalam lagi penuh dengan ketundukan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah juga menjelaskan bahwa tiada ilah yang hak selain Dia, karena itu tiada Rob selain Allah. Segala sembahan selain Allah itu adalah batil. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Allah itu memiliki asma yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Maksudnya adalah Allah itu mengetahui seluruh ciptaannya, baik yang nampak maupun tidak. Maka dari itu diperlukan untuk
kepada umat manusia agar berfikir dan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah dikarenakan Allah lah yang menciptakannya. Kemudian di ayat 23 terdapat banyak asma yang perlu kita ketahui. Seperti dalam hadis diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa dapat menghitungnya, yaitu menghafal dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Nah, menurut redaksi Ibnu Majah, terdapat penambahan dan pengurangan. Juga dapat perbedaan dalam penyusunannya. Dalam hal itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Yang ketiga, menurut tafsir Quraisy Shihab. Nah, dalam tafsir Quraisy Shihab ini juga di ayat 21 menerangkan bahwa jika kami menurunkan Al-Quran kepada gunung yang kokoh, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk serta terpecah belah dikarenakan takut kepada Allah. Nah, dari permisalan-permisalan tersebut dipaparkan untuk manusia agar mereka mau memikirkan akibat dari urusan-urusan mereka. Kemudian di ayat selanjutnya juga menerangkan bahwa dialah Allah, dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Allah maha mengetahui segala yang tampak dan yang tidak tampak, serta Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Di ayat 23-nya juga Allah menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, pemilik segala sesuatu yang sebenarnya. Allah juga maha suci dari segala kekurangan serta terbebaskan dari segala sesuatu yang tidak pantas. Allah juga selamat dari segala kekurangan yang menguatkan utusan-utusannya dengan suatu mukjizat, yang mengawasi segala sesuatu, yang maha perkasa hingga tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kemudian dari ayat 23 ini juga ada asma yang maha agung dalam kekuatan dan kekuasaannya, di mana yang maha agung dan terhindar dari segala sesuatu itu terhindar dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keindahan dan keperkasaannya. Kemudian Allah juga memiliki asma, yaitu yang maha suci dan maha tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Kemudian di ayat terakhir, di ayat 24 juga Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh dari sebelumnya, yang mewujudkan dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberi bentuk sesuai kehendaknya. Kemudian Allah juga memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, serta Allah juga tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, maha perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dan Allah juga memiliki asma, yaitu yang maha bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idhni rabbiha wa yadribullahul amthalu linnasi la'allahum yatadhakkarun.
Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral barar. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Pendapat para mufassir terkait Quran Surat Ibrahim ayat 24-28. Yang pertama, menurut Fakhr Al-Din Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari Allah mengenai keadaan orang-orang yang hakikatnya menderita dan orang yang hakikatnya bahagia dengan perumpamaan. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-28 ini terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perumpamaan kalimat baik, yaitu dengan pohon yang terbaik yang memiliki 4 sifat, baik dari pemandangannya, baunya, kelezatan dari buahnya, sampai manfaat atau khasiat dari pohon tersebut. Sedangkan dijelaskan juga mengenai kebodohan beberapa kalangan manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perumpamaan seperti pohon yang buruk, di mana setelah itu Allah juga mengabarkan akan kemuliaan dan balasan bagi orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Serta Allah juga mengabarkan kepada kita tentang keburukan-keburukan orang kafir terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir, di mana ada potongan ayat di ayat 24, yaitu perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik di sini adalah kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Selanjutnya, potongan ayat selanjutnya yaitu seperti pohon yang baik, memiliki makna sebagai orang mukmin. Dan di dalam ayat 24 ini juga memiliki makna bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah di dalam hati orang-orang mukmin. Kemudian di ayat 25 juga dijelaskan bahwa pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Memiliki maksud bahwa orang mukmin itu bagaikan sebuah pohon yang selalu berbuah pada setiap waktu yang ada, baik musim panas atau musim dingin,
baik siang atau malam. Dilanjutkan di ayat 26 di mana potongan ayatnya yang berbunyi, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Pada kalimat ini perumpamaannya terhadap kekafiran orang-orang kafir yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki keteguhan seperti pohon al-hanzal, yaitu buahnya yang pahit dan menyebabkan diare. Selanjutnya potongan ayat di ayat 26 juga ada kalimat yang berbunyi, dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Maksud dari kalimat tersebut adalah pohon tersebut tidak lagi memiliki akar dan tidak lagi dapat berdiri kokoh. Serupa dengan kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang kafir, di mana mereka itu tidak berdasar, tidak bercabang, serta amal-amal dari orang-orang kafir tersebut tidak dapat diangkat dan diterima oleh Allah. Di ayat 27 menjelaskan bahwa perbedaan pengangkatan ruh, baik itu orang mukmin dan orang kafir. Kemudian di ayat 28 menjelaskan bahwa makna yang umum mencakup semua orang-orang kafir, dikarenakan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan sebagai nikmat bagi manusia. Barang siapa yang menerima dan mensyukurinya, maka akan masuk surga, dan sebaliknya apabila mereka tidak menerima dan tidak mensyukurinya, bahkan mengingkarinya, mereka akan. Selanjutnya yang ketiga, dari tafsir Minfatil Qadir. Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memberikan keteguhan iman kepada orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh di sini merupakan kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat. Kemudian dalam tafsir ini dijelaskan bahwa merupakan bentuk keheranan kepada perbuatan dari orang-orang kafir yang melakukan keingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan, dan keingkaran tersebut itu dengan mendustakan Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan dari Allah dari kaum mereka.